Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trika Nurfadilah dengan nomor induk mahasiswa 2020201040 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dari kelas PGMI 02. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Sholihah Magister Pendidikan. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD atau MI. Tema 4, subtema 3 yang berjudul Globalisasi dan Cinta Tanah Air. Pokok pembahasan kita pada tema 4 subtema 3 kali ini yaitu kalimat efektif dan kata baku. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan-gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Dapat juga diartikan sebagai kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan dari pembicara atau penulis. Yang dimaksud dengan SPOK yaitu SPOK kepanjangan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek merupakan pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Contohnya, Arya membeli ikan di pasar. Dari kalimat Arya membeli ikan di pasar yang merupakan subjek yaitu Arya. Karena Arya yaitu yang pelaku yang membeli ikan di pasar itu. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contohnya yaitu Adit tidur di lantai. Dalam kalimat tersebut yang merupakan predikat yaitu kata tidur. Yang selanjutnya yaitu objek. Objek merupakan suatu yang dikenai tindakan. Contohnya, Bambang menendang bola hingga masuk ke gawang. Dari kata tersebut, bola merupakan objek. Yang keempat yaitu keterangan. Keterangan merupakan penjelas tentang bagaimana, di mana, kapan peristiwa itu terjadi atau ada. Contohnya yaitu Adit sedang menangis di kamar sore tadi. Dari kata tersebut, yang merupakan keterangan adalah sore tadi, karena sore tadi merupakan keterangan waktu terjadinya Adit menangis. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Apa sih ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP, subjek, dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, yaitu ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir yaitu menggunakan variasi struktur kalimat. Contoh dari kalimat efektif.
Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Contoh kalimat yang tidak efektif, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa dalam kalimat efektif tidak ada kata para? Karena kata siswa-siswi sudah menunjukkan jumlah orang yang banyak, maka tidak ditambahi kata para. Apabila ditambahi kata para, akan menggunakan kata yang boros atau pengulangan kata. Yang selanjutnya yaitu kata baku. Apa sih kata baku? Ada yang tahu teman-teman kata baku itu apa? Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata baku, tapi kebanyakan dari kita banyak yang tidak tahu apa definisi dari kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan dan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, disebutkan pengertian baku adalah pokok, utama, tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar yang berlaku. Apakah kalimat baku itu ada ciri-cirinya? Tentu saja ada. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kata baku. Yang pertama yaitu tidak terdapat kata daerah di dalamnya. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara implisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Yang selanjutnya, fungsi kata baku. Oh, jadi kata baku itu juga ada fungsinya. Pasti kalian banyak yang berpikiran seperti itu kan teman-teman? Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi kata baku. Apa sih fungsi kata baku? Kata baku memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, dapat memberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Maksudnya, pemakaian bahasa baku dapat memperlibatkan kewibawaan pemakainya. Yang keempat yaitu kerangka acuan. Merupakan bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok orang. Ini saya akan memberikan 3 contoh kata baku. Yang pertama, kata bakunya menyontek. Kata tidak bakunya mencontek. Yang kedua, kata bakunya nasihat pakai i, sedangkan kata tidak bakunya nasehat pakai e. Kebanyakan dari kita sering salah menuliskan kata nasihat karena kebanyakan dari kita menulis kata nasihat itu menggunakan e, bukan menggunakan huruf i. Padahal yang benar menurut ejaan yang disempurnakan itu menggunakan huruf i, yaitu nasihat. Yang ketiga yaitu kata bakunya telinga, kata yang tidak bakunya kuping. Demikianlah tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan dari kalimat efektif dan kata baku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.